Segala puji, hormat, dan syukur kami kepada-Mu ya Allah. Tak habis-habisnya rahmat kasih setia, tak habis-habisnya cinta kasih dan kemurahan membuat kami bisa menikmati hidup di mana Allah hidup di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu lagi. Bukakanlah pengertian kami ya Tuhan, karena Engkaulah yang sanggup melakukannya di dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami, di dalam kebodohan kami. Engkaulah Allah yang sanggup membukakan pengertian pikiran kami akan kebenaran. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berharap ini. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 26 sampai 28. Saya membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian bacakan ayat yang ganjil. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini panjar di akhir zaman atau di zaman akhir, ya. Panjar di zaman akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu di zaman akhir ini kita bisa melihat dari Ibrani tadi, Ibrani 9 ayat 26 tadi sampai 28, bahwa di zaman akhir ini sudah tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan dosa kita selain daripada Allah itu sendiri. Dan kita tahu bahwa masalah yang paling serius adalah dosa. Kenapa dosa adalah masalah serius? Karena ini adalah biang, ya, dari segala penderitaan. Ya. Di dalam Ibrani pasal 9 tadi, bahwa sudah dituliskan, ya, bahwa Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, ya, dan ia sudah berulang-ulang menceritakan kebaikan Allah, dan sejak dunia ini dijadikan, Allah dengan serius bagaimana menyelesaikan dosa. Tetapi di akhir zaman Kristus mengerjakannya untuk kita, ya, untuk kita. Mengapa dosa masalah serius? Karena dosa ini adalah biang dari segala penderitaan kita. Ia membuat kita bodoh, ia membuat kita murka, ia membuat kita buta, ia membuat kita picik, ia membuat kita serakah, ambisi. Oleh karena dosa yang sudah membuat manusia menderita, secara otomatis tempat kita berteduh, tempat kita tinggal
di dunia ini, kita pun mengalami, melihat, merasakan penderitaan itu. Nah, sering sekali orang bertanya, mengapa ada COVID? Mengapa ada coronavirus disease 19 ini? Semakin banyak manusia, semakin banyak pula ya yang dikerjakannya di dunia. Semakin canggih teknologi, semakin canggih pula kejahatan yang ada di dunia ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, dulu perang fisik, perang pikiran, perang ekonomi, sekarang perang senjata biologis, dan mempersiapkan perang dunia ketiga. Ini tidak lain tidak bukan oleh karena manusia yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, dan manusia ikut menderita oleh karena dosa itu. Jadi dosa pembuat kesusahan, dosa yang membuat kita menderita harus diselesaikan. Kalau dosa tidak diselesaikan, maka segala akibat dan konsekuensi dari dosa itu, kita tahu upah dosa ialah maut, penderitaan, kematian, api neraka. Ini harus dikecap oleh semua orang. Bertambahnya dosa, bertambahnya pula kerusakan. Menurut Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang perlu kita perbaiki dalam situasi seperti ini? Tak satu pun manusia yang sanggup menyelesaikan dosa ini. Karena dosa ini begitu kompleks. Dia sudah tertanam begitu mendalam, berakar, beranak pinak. Bahkan tidak tahu lagi mana yang awal, mana yang tengah, mana yang akhir. Sehingga dalam satu keluarga sering salah menyalahkan. Opungmunya, bapakmunya, kaunya, adikmunya. Jadi dosa tadi sudah saling salah menyalahkan, dan dosa tadi yang membuat manusia tidak lagi saling tahu satu dengan yang lain. Mengapa hanya Allah yang sanggup menyelesaikannya? Karena dialah yang memiliki segala sesuatu, dan Dia yang mengizinkan segala sesuatu, dan Dia juga yang bisa menyelesaikannya, karena Dia pemilik segala sesuatu, termasuk diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang dapat menyelesaikannya dengan tuntas. Kalau kita hanya bias-biasnya saja, itu pun tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah tuntas dengan baik. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ya, ayat 8 dan 10. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah, satu hari sama seperti 1000 tahun. Sama seperti 1 tahun, sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti
satu hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam akhir zaman Tuhan dapat melakukan apa saja, dan Tuhan adalah yang dapat menyediakan api untuk orang fasik, ya. Dan di dalam ayat 8, hari Tuhan diingatkan kepada kita bahwa satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan di ayat 9, Ia menghendaki seorang pun tidak binasa. Dan di dalam ayat yang ke-10, hari Tuhan sama seperti pencuri. Di dalam akhir zaman ini yang Tuhan siapkan untuk setiap kita, untuk kita berjaga-jaga, karena Ia menginginkan supaya kita tidak binasa. Di dalam ayat 9b dikatakannya, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan Allah di zaman akhir ini supaya kita bisa diselamatkan. Kalau kita harapkan dari dunia ini untuk menyelamatkan kita, tidak akan bisa kita temukan dengan tuntas, dengan sempurna. Maka di akhir zaman ini Allah memberikan panjar, memberikan jaminan, memberikan down payment, memberikan perskor, memberikan uang muka, istilah bisnis. Ya. Allah menjamini kita dengan memberikan anaknya supaya kita tidak binasa, supaya jangan ada yang binasa. Ini kerinduan Allah. Maka Allah memberikan anaknya sebagai jaminan supaya setiap orang yang menerima anaknya diselamatkan. Setiap orang yang menerima, yang dianugerahkan kepada kita, itulah Yesus Kristus, kita dibebaskan dari dosa dan keberdosaan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman akhir kita harus mengerti tidak ada lagi cara untuk mendapatkan keselamatan jiwa kita, untuk mendapatkan jaminan keselamatan jiwa kita, selain daripada Dia satu-satunya, tunggal, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus Kristus adalah sebagai panjar, sebagai first hot atau down payment istilah ekonomi? Karena Dia yang dari Allah, Dia tidak berdosa, hidup bersama orang berdosa, terlatih dengan orang berdosa, tapi tidak berdosa, sampai matinya tidak berdosa, walaupun di tengah-tengah tekanan orang berdosa, perilaku orang berdosa, dan action orang berdosa, bahkan orang berdosa menumpahkan amarahnya kepadanya dan dia tidak berdosa. Dan tidak ada satu tokoh pun di muka dunia ini yang sama seperti dia.
sampai kepada kematiannya, dan dia menutup sejarah dunia. Menutup sejarah dunia bahwa tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi yang menggantikan posisi Kristus yang mati di kayu salib. Dia sudah menutup sejarah yang dikerjakan nenek moyang kita, yang dikerjakan oleh para nabi dengan bayang-bayangannya, dan dialah korban yang sempurna. Inilah kerinduan Allah, supaya pada zaman akhir ini Kristus sebagai panjar keselamatan jiwa kita bisa kita terima. Jadi kalau sudah dibayar oleh Kristus di kayu salib dengan darahnya lunas, dan inilah satu anugerah yang menjadikan kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mendapat undangan dari salah satu perusahaan yang besar dan perusahaan asing, dan saya diundang hadir dan menikmati salah satu hotel berbintang 5, pernah di dalam negeri dan di luar negeri juga. Saya tahu bahwa semua yang ada di hotel itu, ini adalah fasilitas yang wow, yang baik, yang sedang dan yang senang. Ketika undangan itu sampai kepada saya, maka saya ambil kesempatan itu. Saya terima undangan itu. Dan setiap fasilitas yang ada di hotel itu, saya tidak ragu memakainya. Karena saya tahu perusahaan saya sudah menjamininya. Dan dengan undangan itu, saya sangat bersuka cita. Bisa makan, minum, tidur, bahkan menikmati kolam renang, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam. Demikianlah Kristus yang sudah menjamini keselamatan jiwa kita, supaya ketika kita terima undangannya, ketika kita terima undangan Allah yang memberikan Kristus sebagai jaminan, kita bisa menikmati fasilitas yang diberikan Allah. Apa fasilitas yang diberikan Allah? Allah memberikan fasilitas kepada kita banyak sekali, lebih banyak dari di hotel. Dia berikan Roh Kudus sebagai roh pemimpin, roh penghibur, roh penasihat, dan dialah pribadi yang menuntun kita kepada kesempurnaan, yang menuntun kita kepada kekekalan, sehingga Roh Kudus itu yang membawa kita ke dalam kekudusan. Selain daripada Roh Kudus, kita juga diberikan malaikat yang menjaga segala milik orang-orang kudusnya. Diberikan kepada kita firman yang hidup. Diberikan kita Alkitab, di mana membuat kita bisa berhikmat, membuat pengetahuan yang begitu dalam dan berkenan di hadapan Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, begitu banyak fasilitas yang disediakan Allah ketika kita terima undangan Allah. Kristus Yesus sebagai pancar keselamatan kita. Jangan
kita tidak mengerti. Ini di zaman akhir bahwa Allah sudah menyediakan panjar untuk keselamatan jiwa kita. Maka panjar yang diberikannya ini membuat kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam Efesus pasal 1, di situ banyak sekali harta kekayaan orang percaya. Tetapi panjar keselamatan jiwa kita sudah dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Di dalam Yohanes pasal 19, bisa kita lihat sebentar, ayat 30 ya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus berkata, sudah selesai. Berarti panjar yang disediakan Allah untuk menjamini keselamatan jiwa kita sudah dikerjakan Kristus di kayu salib. Dengan menyerahkan nyawanya, dia sendiri berkata, sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai, ya sudah selesai. Kalau sudah selesai dikatakan Kristus, masa akan Anda ragu? Kalau sudah selesai menjamini keselamatan jiwa, masa akan engkau tidak percaya? Kalau sudah selesai katanya, mengapa di dalam dirimu belum selesai? Berarti ada sesuatu yang belum kamu mengerti, bahwa keselamatan itu anugerah, bagian kita hanya menerima ketika kita percaya. Baik, kalau Yesus yang berkata sudah selesai, apakah engkau meyakini yang dikatakan Yesus sudah selesai? Jika belum, maka keraguan, kebimbangan, ketidakpastian terus menerus terjadi di dalam hidup. Karena Kristus yang berkata sudah selesai. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Saya senang kata, sudah selesai. Coba, ketika Kristus katakan sudah selesai, bagaimana di dalam hati saudara? Apakah saudara meyakini, mengaminkan? Apakah saudara sudah percaya bahwa yang dikatakannya itu sudah selesai? Jikalau belum, berarti kau lebih pintar dari dia. Berarti kau lebih pintar dari Tuhan Yesus. Siapa yang lebih pintar dari Tuhan Yesus? Tidak ada selain daripada si iblis yang memutarbalikkan fakta. Sudah selesai? Sudah. Tuhan Yesus sudah selesaikan panjar penghapus dosa dengan mengorbankan dirinya sebagai korban keselamatan jiwa kita, sebagai korban penghapus dosa kita. Panjar sudah dibayar lunas di kayu salib, dan Yesus katakan sudah selesai. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu
seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Yesus katakan sudah selesai. Petrus katakan kamu sudah ditebus. Perkataan apa lagi yang membuat saudara yang ragu? Ia sendiri, dialah Kristus, dia yang menjalini keselamatan jiwa kita. Dilakukannya di dalam tubuhnya, di kayu salib, untuk keselamatan jiwa kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panjang sudah dibayar lunas di kayu salib. Kristus sudah lakukan itu, dan ini dipersembahkannya kepada Allah, dibawanya kepada Allah sebagai korban penghapus dosa. Di dalam Ibrani 9 ayat 14, ia sendiri, dikatakannya di situ, dia sendiri yang membawa darahnya kepada Allah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara binasa, jangan salahkan siapa-siapa, karena Kristus sudah membayar pajak. Keselamatan jiwa kita, undangan ini diberikan kepada saudara. Saudara harus terima. Jikalau tidak, saudara akan binasa bersama dosa saudara, dan saudara tidak akan menikmati fasilitas yang Allah berikan di dalam Kristus. Saudara tidak menikmati kebahagiaan kekal. Saudara tidak menikmati damai sejahtera yang berkesinambungan. Saudara tidak menikmati kehidupan Allah di dalam diri saudara. Saudara tidak menikmati persekutuan dengan Roh Allah. Saudara tidak menikmati pengampunan, penyucian, pengkudusan terus-menerus yang dikerjakan Allah di dalam diri saudara. Mari kita renungkan. Bagaimanapun kita akan berakhir, saudara. Tadi saya melayani seorang preman, dan dia memiliki banyak konsep, dan akhirnya ia mengakui bahwa yang bisa melakukan semua ini adalah Allah, dan dia mengakui dia tidak mampu untuk melawan dosanya. Dia tidak mampu mengubah lingkungannya. Dia tidak mampu menundukkan dirinya, istrinya, anaknya, dan orang-orang di sekitarnya untuk mengalahkan yang namanya dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat bersuka cita ketika pertemuan itu dia mengakui bahwa yang bisa melakukan itu semua hanya Allah. Dan saya berdoa supaya dia dapat mengejar kasih karunia, dan kita juga supaya kita sampai kepada kasih karunia Allah. Allah memberikan panjar, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang di dalam dia menerima berkat-berkat rohani, supaya setiap orang yang menerima dia dibebaskan dari kutuk dosa, dibebaskan dari hukuman maut yang kekal. Bagaimana? Sudahkah Anda menerima panjar di zaman akhir ini? Kiranya Tuhan menolong supaya kita mengerti bahwa yang bisa melakukan ini semua hanya Kristus. Ketika saya mendapatkan down payment, berarti saya sudah memiliki kepastian untuk
menerima kebahagiaan itu. Dan Allah sendiri memfasilitasinya oleh karena Kristus sudah menyelesaikannya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami bisa mengerti kebenaran firman. Biarlah Engkau meneruskannya kepada saudara-saudara kami, supaya mereka bebas dari kutuk dosa, bebas dari tekanan segala ancaman kuasa maut, bebas dari segala perkara-perkara kuasa kegelapan. Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan dosa di tengah-tengah dunia yang berdosa. Oleh karena manusia berdosa, oleh karena segala sesuatu terlibat di dalam dosa dan rusak oleh karena dosa. Tuhan, di zaman akhir ini Engkau sudah menyediakan panjang, yaitu Anak-Mu sendiri, Yesus Kristus, supaya kami diselamatkan, supaya kami dibebaskan, supaya jiwa kami mendapatkan kelegaan. Kiranya Engkau Tuhan terus berfirman dan menjumpai kami, supaya kami peroleh keselamatan. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.